Shalom. Kita sudah sampai ayat-ayat akhir dari surat Galati, yaitu pasal 6 ayat 11 sampai 18 yang terkena pelita emas. Mengikut Yesus berarti dianiaya. Mereka yang menurut tidak dianiaya, kebanggaan kita orang beriman adalah pada waktu dihina, bukan pada waktu melakukan Taurat dengan baik. Ayat 11. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Rasul Paulus berusaha menulis surat Galati ini dengan tangannya sendiri, dia tidak menyuruh orang lain, dan bahkan tulisannya itu lebih besar. Apa maksudnya ini? Kita membaca dalam pasal 3 ayat 1. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Jadi Tuhan Yesus itu bagaikan dilukiskan oleh Rasul Paulus di depan jemaat Galati supaya bisa melihat pribadi itu dengan jelas begitu. Nah, begitu pula dia menuliskan dengan huruf yang besar itu, maksudnya itu adalah supaya Tuhan Yesus itu di hadapan jemaat Galati itu tidak samar-samar, tapi ditulis dengan jelas, dengan terang, sehingga jemaat itu tidak mudah disesatkan oleh orang yang membawa Injil yang lain, membawa Yesus yang lain, membawa roh yang lain, sampai-sampai mereka kembali ke Taurat. Dan untuk itu dia bagaikan mengurai benang kusut, karena jemaat Galati itu sudah mengikuti hukum Taurat, yaitu hal sunat, lantas memperingati hari-hari tertentu, dan masih banyak lagi. Nah, disitulah Rasul Paulus ya dalam hatinya itu kita bisa meraba itu bahwa ini loh Kristus, supaya kamu jelas memandangnya, kamu tidak meraba-raba lagi. Nah, itu maksudnya dari ayat 11 seperti itu. Kita lanjut pada ayat 12 dan 13. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Jadi latar belakang orang yang menyuruh orang Galati bersunat itu dibeberkan oleh Rasul Paulus, bahwa mereka ingin menonjolkan diri supaya dengan begitu mereka selamat, ya.
tidak dianiaya karena mengajarkan hukum Taurat. Nah, orang yang semacam itu suka menonjolkan diri, maka di hadapan Tuhan tidak ada artinya. Dan itu sebabnya Rasul Paulus tidak menempuh jalur itu. Dia tidak suka menonjolkan diri, melainkan dia berbangga kalau menerima salib, dianiaya, disiksa dan lain sebagainya. Justru dia bangganya di situ. Dua Korintus pasal 10 ayat 11. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Ayat 12. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Jadi Rasul Paulus tetap di dalam dia berpendirian bahwa aku tidak seperti mereka. Tetap memberitakan Injil dan tegas, akurat. Nah, itu yang dia tampilkan. Tadi soal sunat sudah. Ayat 17 sekarang. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Jadi dengan mereka menyesatkan jemaat Galati dengan Taurat, dengan sunat dan lain-lain itu, disangkanya Rasul Paulus terpancing. Tetapi dia tetap, ya lebih baik orang itu tidak mengusik saya lah. Ya, gampangannya begitu. Karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Ada tanda-tanda milik Yesus. Di dalam Kolose pasal 1 ayat 24. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Bukan penderitaan Kristus itu artinya kurang begitu. Tapi jenis siksaannya itu, nah Rasul Paulus ini menggenapi.
Tapi ukurannya salib Kristus itu sudah 100%. Jadi kalau hal-hal yang lain yang dia alami, Tuhan Yesus tidak mengalami. Begitu. Namun beratnya itu tidak seberat salib Kristus. Namun dia tidak jalan ke Yerusalem, ke Golgota, itu dan lagi cambukannya dia 39, Tuhan Yesus 40. Jadi bukan berarti korban Kristus itu kurang, tidak ya. Jangan salah paham bahwa dia menggenapi dalam arti yang kecil-kecil. Kalau orang mencari, oh dia belum di ini, nah itu Rasul Paulus mengalami. Seperti contohnya dia mau dibunuh, terus dia dikeluarkan dari jendela, dikeranjang. Nah itu tidak dialami oleh Tuhan Yesus. Jadi saling melengkapi. Tetapi titik beratnya bahwa Tuhan Yesus itu salibnya, sengsaranya itu sangat berat. Nah, untuk itu jangan ada orang yang mengganggu saya. Ini diingatkan. Sebab mereka itu datang menyesatkan itu selagi Rasul Paulus ada. Jadi bikin ulah begitu. Nah itu diingatkan saja. Nanti Tuhan yang turun tangan. Yang terakhir yaitu kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu. Kasih karunia itu dikaitkan dengan keselamatan. Kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat 11. Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Jadi ini suratan Galati ini ditutup dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu, dalam arti keselamatan dari Tuhan Yesus biar menjadi milik jemaat Galati. Jadi kalau itu kita terapkan dalam kehidupan kita, maka keselamatan biarlah menjadi milik kita. Demikianlah kita menyelesaikan suratan Galatia. Jika Tuhan kehendaki nanti hari Senin kita mulaikan suratan Efesus. Tuhan menyertai dan memberkati saudara semua. Amin.